Dari Papua, burung Papua, burung cendrawasih dibawa ke tanah Melayu. Masyarakat Sumatera Utara, I love you. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas majua-jua, jua-jua, ahoy yahoo. Berjumpa kembali dengan saya, Yin Solihin, pemimpin redaksi harian Tribun Medan dan tribunmedan.com. Dalam acara spesial kita, wawancara eksklusif. Wawancara eksklusif hari ini menghadirkan tamu yang sangat spesial, yang nanti di tanggal 27 November 2024 akan bertarung dalam Pilkada Sumatera Utara. Beliau adalah Bang Hasan Basri Sagala. Bang Hasan, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Satu hari menjelang masa tenang. Betul. Dan menyempatkan diri di tengah kesibukan yang luar biasa mampir ke Studio 1 Tribun Medan. Makasih Bang Hasan. Sama-sama, saya juga terima kasih. Jadi Tribuners, Bang Hasan ini di tengah kesibukannya melakukan kampanye, dan ini hari terakhir Bang ya? Hari terakhir. Hari terakhir masa kampanye bersama Pak Edi Ramayadi menyempatkan diri untuk mampir Tribuners untuk menyapa kalian. Nanti kita akan ngobrol beberapa menit ke depan dengan beliau terkait konsep apa yang akan beliau dan Pak Edi bawa ketika nanti terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara. Sebelum berbincang dengan Bang Hasan, saya ajak Tribun untuk terus mengupdate informasi melalui dua platform kami. Ada harian Tribun Medan yang terbit setiap hari, lalu ada tribunmedan.com yang detik per detik mengupdate informasi terkait Sumatera Utara, nasional maupun internasional. Dapatkan juga kabar terbaru terkait bagaimana situasi pilkada di Sumatera Utara, pilkada wali kota, wakil wali kota, bupati dan wakil bupati, serta gubernur dan wakil gubernur secara update di tribunmedan.com. Bang Hasan, ini panjang lah masa kampanye ini ya. Iya, betul Bang. Dan akan berakhir hari ini menuju masa tenang. Betul. Bang, kemarin apa yang paling unik, daerah mana yang terjauh yang kemudian Abang dan Pak Edi jangkau Bang? Oh iya, saya kebetulan kemarin sempat keliling di Kepulauan Nias. Kepulauan Nias. Pertama kami ke Kepulauan Kabupaten Nias Selatan. Nias Selatan. Di Nias Selatan itu saya mengunjungi beberapa tempat, mulai dari pasar, mulai dari tempat wisata, mulai dari tempat ibadah, dan juga menjumpai masyarakat. Setelah itu kami ke Gunung Sitoli, ke Nias Utara dan Nias Barat, termasuk Kabupaten Nias tentunya, ya kan, Nias Induk. Nah, di sana kami rasakan memang ya begitu dibutuhkannya sentuhan dan juga apa namanya kehadiran pemerintah, pemerintah terutama ya di sana itu. Kami merasakan, walaupun saya sebenarnya sudah sering ke Nias. Ke Nias ya Bang ya. Sudah sering. Jadi tapi kemarin itu kan kita lebih dalam lagi ya. Kita langsung datang ke pasar-pasar, kita langsung interaksi dengan masyarakat. Masyarakat, betul. Saya ke pedagang-pedagang, saya ke menyapa nelayan-nelayan di pinggir laut di daerah Nias Induk. Kemarin saya sempat juga langsung bercengkrama, berbicara, diskusi dengan nelayan kita di sana. Lalu dengan kelompok petani juga saya sempatkan juga untuk ya kita diskusi. Ngobrol. Mendengar keluhan, keluh kesah mungkin ya Bang ya? Iya, salah satunya itu. Karena bagaimanapun kan tujuan kita berkampanye itu adalah pertama kita mendengar dulu. Mendengarkan apa harapan mereka, apa kesulitan mereka, walaupun kita sebelumnya sudah mapping ya Bang ya. Juga, sudah tahu lah kita sudah apa tahu. yang mereka butuhkan ya. Tapi dengan kita lebih mendengar lagi, tentu kepekaan itu akan semakin kita rasakan ya. Karena bagaimanapun ya mereka adalah apa namanya masyarakat kita juga, saudara kita juga, dan tentu harapan mereka juga harapan rakyat Sumatera Utara juga. Itu yang sangat terkesan saya di Nias sana Bang. Di Nias ya. Di Nias. Memang banyak hari ini kemudian yang menyenggol-nyenggol, kebetulan pasangan Abang Gubernur ini kan incumbent ini Bang. Ya, untuk maju ke periode kedua. Betul. Banyak yang kemudian menyinggung, kenapa kemarin apa yang sudah dilakukan? Lah, bagaimana kemudian menjawab pertanyaan itu, Bang? Apakah
waktu yang kemarin diberikan belum cukup, atau program yang dijalankan belum tuntas, atau bagaimana kemudian? Oh ya, memang betul ya, Pak Edi Rahmayadi atau pasangan kami lah saya bilang, walaupun saya sebenarnya pada periode sebelumnya belum termasuk dengan yang sekarang ya, sekarang kan baru saya masuk ini. Memang jujur kita sampaikan, zaman Pak Edi Rahmayadi itu masih banyak pekerjaan yang belum terselesaikan. Kita tahu memang periode pertama 1 tahun sampai 2 tahun pertama Pak Edi Rahmayadi menjadi gubernur, beliau dihadapkan untuk menyelesaikan permasalahan pemerintah provinsi yang sebelumnya. Ada sekian banyak utang pemerintah provinsi yang harus diselesaikan, dan mau tidak mau sesuai dengan regulasi undang-undang harus diselesaikan, karena bagaimanapun itu adalah hak-hak yang orang yang mendapatkan dari piutang tersebut, dan itu alhamdulillah sudah terselesaikan, sudah clear secara undang-undang dan regulasi. Lalu kita tahu bersama kita masuk ke masa COVID ya Bang ya, benar. Kita tahu anggaran yang ada itu refocusing semua ya Bang. Refocusing yang dari daerah ditarik ke pusat. Ya. Yang anggaran di daerah juga digunakan untuk menangani COVID-19. Tentu itu juga akan berkaitan dengan program-program prioritas, termasuk program pembiayaan infrastruktur, jalan, jembatan. Itu yang mesti di-switch untuk kesehatan, untuk penanganan COVID harusnya, ya Bang ya. Termasuk juga anggaran pertanian, anggaran dan lain-lain itu. Dan itu memang semuanya, dan itu memang ada kenapa itu dibuat, karena udah kebijakan pemerintah pusat dan tujuan kita apa? Untuk menyelamatkan masyarakat kita, untuk menyelamatkan penduduk kita. Jadi itu juga kita rasakan juga itu hampir 2 tahun setengah itu pemerintah kita menghadapi, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya kan? Mungkin Tribuners juga merasakan bagaimana kemudian kita hantaman COVID di 2019 ya Bang ya. 2019, 20, 21 itu kita masih berjuang tuh. Betul. Dengan segala macam bentuk COVID ya Bang. Betul. Dan ada banyak sekali jenisnya, dan banyak sekali masyarakat kita yang kemudian juga menjadi korban waktu itu ya Bang, karena pandemi COVID. Memang kita ingat betul bahwa pemerintah daerah waktu itu harus melakukan proses refocusing anggaran yang tadinya untuk pembangunan fisik, infrastruktur, jalan, jembatan segala macam harus kemudian dikoreksi. Lalu untuk difokuskan pada penanganan COVID, betul. Dan merasa betul Bang, kita harga masker yang 500 perak jadi 10.000. Obat-obatan karena permintaan naik waktu itu, dan pemerintah mesti pandai-pandai kemudian Bang. Dan itu juga menjadi tantangan Pak Edi waktu itu ya Bang ya. Lalu kemarin ada juga persiapan PON ya kan? PON itu juga karena itu adalah agenda nasional, dan itu harus disukseskan. Termasuk juga kemarin salah satunya juga itu ya juga anggaran kita juga bisa kita saksikan juga ada penyesuaian, dan juga ada paling tidaklah fokus ke sana, fokus untuk mensukseskan PON. Jadi ketiga isu inilah mungkin yang menurut kita itu ya termasuk juga sedikit banyaknya mempengaruhi postur anggaran kita, sehingga sangat wajar ketika kita lihat memang banyak infrastruktur kita yang masih belum terselesaikan, walaupun sudah ditetapkan dengan APBD kita sekian banyak anggaran untuk infrastruktur, jalan, jembatan, namun sekali lagi dengan kebutuhan infrastruktur itu dan anggaran yang tersedia tentu masih banyak yang perlu diselesaikan. Walaupun sudah berjalan sebagian besar, sudah berjalan, dan itu bisa kita saksikan, dan alhamdulillah semua itu berjalan sesuai dengan ketentuan, regulasi, dan kita lihat pengawasannya juga jalan, dan pemeriksaannya juga, pelaporannya juga berjalan dengan baik, dengan lancar. Tentu pertanyaannya, kok masih banyak, kok masih ada lagi yang belum selesai? Memang itu tadi belum sepenuhnya anggaran bisa kita buat. Makanya visi pasangan Edi Hasan ini adalah berkelanjutan, pembangunan yang berkelanjutan. Berkelanjutan itu maksudnya adalah yang pertama melanjutkan program yang sudah dilaksanakan pada periode pertama Pak Edi Rahmayadi nanti untuk periode berikutnya. Yang kedua adalah berkelanjutan dalam arti program pembangunan itu ataupun semua eksekusi dari yang akan kita lakukan program itu harus berkelanjutan, juga punya manfaat ke anak cucu kita. Jadi tidak sekedar
untuk generasi kita sekarang, tapi harus kita pikirkan visi dan misi yang panjang ke depan. Untuk apa? Kepentingan juga bagi anak cucu kita, karena kita nggak boleh dong berpikir hanya untuk generasi kita, bagaimana juga generasi mereka dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sustainability inilah atau keberlanjutan inilah yang merupakan juga visi dari pasangan Edi Hasan ini, kira-kira gitu Bang. Baik. Wah, berkeliling lah Bang. Masyarakat juga sudah menyaksikan 3 kali debat. Iya, Seru sekali. Ada gagasan di situ, ada saling singgung juga di situ. Biasalah itu Bang ya. Namanya berdebat ya. Namanya berdebat ya. Iya. Tapi sepanjang pelaksanaan kampanye secara terbuka ini, Bang Hasan, bagaimana hasil evaluasi Bang Hasan terhadap pelaksanaan kampanye ini Bang rasanya? Saya kira begini, memang ini perlu juga kita kaji ya, perlu kita dalam penting ada evaluasi menurut saya ya. Coba dibayangkan ya Bang Solihin ya, dan mungkin Tribuners juga bisa melihat seorang calon gubernur, wakil gubernur dengan calon bupati wali kota itu dengan latar belakang wilayah dan luas yang berbeda. Ya kan, geografis juga yang berbeda. Kalau bupati wali kota, kecamatan saja dia ya Bang ya? Iya. Kita bandingkan ya, contoh ada satu kota. Dia naik sepeda saja bisa dijangkau semuanya. Bisa naik kampanye motor dia. Satu hari selesai. Bisa hanya 6 kecamatan lah gitu kira-kira ya Bang? Betul, betul. Sementara kita yang calon gubernur dan wakil gubernur harus mendatangi 33 kabupaten kota. Kabupaten. Belum dikali kecamatannya Bang? Kecamatannya. Sementara semua itu mereka minta agar kita hadir, kita menyapa, dan memang harusnya begitu. Kita datang menjumpai masyarakat, berdialog, tidak sekedar datang langsung dada-dada, nggak begitu juga kan. Harusnya kan kita belanja masalah Bang ya. Yes, belanja masalah, karena itu adalah tujuan dari kampanye kita itu menyampaikan ide-ide. Dia bertanya, kita menjawab, kan seyogianya kan dalam substansi demokrasi itu adalah adanya ketersambungan antara calon pemilih atau pemilih dengan calon kepala daerah, sehingga ada tukar pikiran, ada take and give, bukan hanya sekedar kita datang kampanye akbar, kita berikan visi. Sebenarnya itu tidak efektif dalam demokrasi maju, itu nggak efektif. Tapi sekali lagi saya katakan, waktu yang diberikan ini sangat kurang proporsional. Otomatis berapa lama kita kampanye ini Bang? Ya kalau kita lihat ya memang 60 hari itu bisa kita buat, tetapi kan kalau dengan luas wilayah itu menurut saya ini perlu kajian untuk seterusnya, evaluasi mungkin dari rekan-rekan media juga saya kira bisa merasakan juga. Rasanya kalau di tingkat kabupaten atau kota 60 hari itu masih bisa lah ya Bang ya. Kalau untuk gubernur agak rentang, kita kan 33 kabupaten kota. Mungkin ini juga masukan bagi penyelenggara pemilu di tingkat nasional sana. Karena kita yakin kebijakan ini kan dibangun di tingkat nasional nanti Bang ya. Lalu juga melalui perwakilan kita yang kemarin baru dilantik Bang. Rasanya anggota DPR RI kita juga harus bersuara terkait ini kan gitu. Betul. Kenapa? Karena sekali lagi tentu kami sebagai calon ya, kan masyarakat kita kan nggak mungkin membeli kucing dalam karung kan. Dia kan perlu melihat sosoknya, ada interaksi, ada ide yang disampaikan, tidak sekedar kita sebar-sebar brosur, kartu nama, tapi kan yang lebih substansi daripada kampanye itu adalah kita saling bisa interaksi. Dan take and give atau tukar pikiran, dialog lah. Bahasa rakyatnya adalah kita saling menyapa dan duduk bersama. Itulah sebenarnya yang perlu ya dengan kondisi situasi seperti ini, sehingga kami walaupun demikian saya dengan Pak Edi Rahmayadi ya membuat pola baru, strategi yang bisa kami buat untuk bisa menjangkau seluruhnya, dan alhamdulillah semuanya bisa kami datangi, semuanya bisa kami serap aspirasinya dengan kondisi interval waktu yang ada itu. Jadi mesti berstrategi supaya kita bisa Bang, maksimal dalam proses kampanye ini ya Bang. Iya. Jadi kita menyiapkan tim kampanye kita yang mereka juga bisa sebagai penyambung dari apa yang menjadi ide dan gagasan kita. Yang kedua juga kita mengambil simpul-simpul nih. Umpamanya dari kelompok ini kita panggil, kita berdialog, nanti dia menyampaikan dengan kelompoknya, kelompok-kelompok tani, umpamanya kan kita
ajak diskusi ketua kelompoknya dengan kelompok adat, demikian juga dengan kelompok profesi, kelompok-kelompok buruh juga, aktivis-aktivis kita. Singkatnya itu harus kita lakukan agar agar tersampaikan ide dan gagasan kita, visi dan misi kita, termasuk juga program-program kerja kita, karena itu adalah harus sampaikan, karena kita tidak masyarakat mesti tahu apa yang wajib mau digarap ya gitu ya Bang. Harus. Nah tadi Tribuners kebetulan Bang Hasan sudah menyinggung soal ide. Bang, paling tidak ada Tribuners menitipkan ke saya paling tidak ada 1 Bang, infrastruktur, 2 kesehatan, dan 3 pendidikan. Nah pasangan Edi Hasan ini apa yang mau dikerjakan untuk 3 layanan dasar ini Bang kira-kira? Iya, pertama ya kan saya sampaikan tadi, program pembangunan infrastruktur, jalan, jembatan, dan pelabuhan itu di zaman Pak Edi ini sudah dilaksanakan. Sudah dilihat dan dirasakan di masyarakat kita, beberapa ruas jalan yang kewenangan provinsi itu sudah dilaksanakan dan sudah berjalan dengan baik. Tentu kita juga mendapatkan ini, masih banyak juga, masih ada juga harapan-harapan dari tempat lain, tentu itu. Dan memang betul belum selesai, dan diakui Pak Edi juga menyampaikan belum selesai semua. Di Nias, di daratan kita juga sini masih ada yang belum selesai. Makanya nanti ya, insya Allah kalau kami terpilih, nanti itu harus dituntaskan. Ya, sekali lagi bukan dituntaskan. Kenapa? Karena kita tahu infrastruktur jalan ini adalah salah satu yang perlu diselesaikan agar nanti kesehatannya juga akan punya kaitan, bagaimana kesehatan bisa terjangkau, pendidikan juga demikian, jika yang kedua adalah ekonomi pertanian. Jadi infrastruktur ini sekali lagi memang merupakan entry point, pintu masuk untuk kita juga bisa menyelesaikan dan sekaligus punya keterkaitan langsung dengan program-program yang lain yang disampaikan oleh Bang Solihin. Jadi tentu mudah-mudahan ya, kita berharap nih, berdoa tahun depan kalau jadi kami terpilih, COVID sudah kita berdoa nih, nggak ada lagi masalah kesehatan nasional yang iya, mesti kita berdoa nih memecah konsentrasi gitu kira-kira. Mudah-mudahan nggak ada lagi nih Bang, kita berdoa nih. Ya kan, karena kita tahu itu kan wabah ya. Ya. Apa juga kita nggak ada lagi cerita membayar utang kepada yang sebelumnya, dan PON juga nggak ada, tentu akan semakin banyak lagi. Fokus APBD kita bisa akan kita selesaikan pembangunan infrastruktur. Pendidikan ya, pendidikan juga kita tahu zaman Pak Edi Rahmayadi sudah begitu banyak program yang dibuat untuk peningkatan pendidikan kita, termasuk juga pembangunan sarana, prasarana. Kemarin ada beberapa sekolah SMA, SMK, karena kan yang kewenangan provinsi adalah SMK, SMA yang sudah dibangun di beberapa kecamatan yang belum ada. Kemarin saya ke daerah Tapanuli Utara, kalau saya tidak salah di kecamatan Sipahutar, kalau nggak salah di situ sudah dibangun SMA, dan itu adalah merupakan kebutuhan mereka, karena mereka sudah cukup banyak masyarakatnya, dan yang keluar dari SMP itu sudah cukup banyak, mereka membutuhkan itu. Tentu ini juga akan kita lanjutkan lagi. Kemarin kami menyerap aspirasi juga di beberapa daerah, termasuk di Dairi, mereka sangat membutuhkan juga dibangun SMA, SMK di sana. Tapi yang lebih penting lagi itu adalah pembangunan sarana itu juga kita barengkan juga dengan kualitas dan fokus dari SMA dan SMK itu. Jadi pendidikan berbasis kejuruan dan vokasi itu penting. Kenapa dan mesti linear mungkin Bang ya, dengan kebutuhan dunia kerja kayaknya. Dunia kerja. Makanya nanti ke depan sekolah-sekolah tadi itu harus juga bisa bersinergi dengan BLK kita. Termasuk juga angkatan kerja kita, mahasiswa kita harus juga bisa berkesesuaian dengan BLK kita. BLK itu sekali lagi tidak hanya sekedar latihan kerja yang sifatnya mohon maaf, jangan hanya sekedar ingin menghabiskan dan penyerapan anggaran. Tapi kalau bisa nyambung dengan dunia industri, dengan dunia usaha. Apalagi sekarang kan banyak inovasi-inovasi baru, dengan situasi sekarang yang berkembang begitu pesat, banyak muncul pekerjaan-pekerjaan baru, banyak muncul profesi-profesi baru, keahlian baru. Ini kan harus kita sambut, dan pemerintah provinsi perlu hadir untuk mengambil kerjasama dengan kampus-kampus kita, kita berikan pelatihan yang mereka itu juga setelah diberikan pelatihan di BLK,
dia langsung ada terserap dia, Bang. terserap. Tidak hanya ini mengejar, oh kami sudah melatih angkatan kerja sekian. Jadi hanya formalitas saja yang dikejar, Bang, ya, bukan kualitas dari hasil pelatihan di balai kerja itu ya. Iya, harapan kita begitu. Baik juga dari anak-anak SMA, SMK kita, demikian juga BLK ini. Intinya kualitas, kuantitas itu juga harus nyambung dengan dunia kerja dan dunia industri. Karena bagaimanapun kita lihat aja, sekolah-sekolah maju di luar negeri itu sekarang mereka sudah tidak terlalu banyak lagi istilahnya perjumpaan belajar mengajar di dalam kelas, tapi mereka itu sudah lebih banyak praktik, magang, ya, praktek langsung. Tapi praktek itu juga nanti yang akan dia lakukan setelah dia keluar dari tempat magangnya tadi. Jadi dan itu memang saya pikir ke depan harus begitu pendidikan kita. Jangan kayak kita dulu ya, kita SD sampai SMA ya kan belajar, tapi setelah itu begitu selesai SMA kita nggak tahu mau ngapain. Akhirnya banyak yang silang pada. Walaupun kita tahu memang problem dasar kita di Sumatera Utara ini angka kelulusan kita juga masih sangat masih belum terlalu tinggi dibanding pemerintah atau provinsi yang lain. Jadi satu sisi kita perlu meningkatkan angka kelulusan kita, usia pendidikan kita. Yang kedua, bagaimana setelah mereka ini juga kita selesaikan sekolahnya, pendidikannya, tapi mereka juga bisa nyambung dengan terserap di dunia kerja. Itu mungkin juga termasuk bagaimana kemudian dengan nasib para guru, Bang Hasan. Betul. Ya. Kan itu juga mesti menjadi perhatian pemerintah provinsi kan. Masih banyak guru-guru kita honorer yang kemudian juga berharap upah mereka bisa lebih layak kan gitu ya, Bang ya. Bahkan kita pernah dengar ada upah guru honorer hanya 250.000, Bang. Per bulan. Kan rasanya untuk makan apa itu 250.000 kira-kira. Ada nggak komitmen dari Bang Edi dan Bang Hasan untuk kemudian memberikan nasib yang lebih baik pada para guru kita? Oh iya, ini perlu kami sampaikan ya. Zaman Pak Edi Rahmayadi itu yang sebelumnya honor gaji guru honorer itu adalah 45.000 per jam, itu dinaikkan menjadi 90.000 sampai 95 per jam. Artinya dalam kondisi itu kita tahu itu juga masih kurang, tapi sudah ada peningkatan hampir 90 sampai 100%. Ya, dari 45.000 ke 90.000 atau 95.000. Artinya itu ada kenaikan. Tentu semua kita harus program itu kan kita lihat juga nih kemampuan anggaran ya kan. Tapi yang pasti keberpihakan Pak Edi Rahmayadi untuk meningkatkan gaji guru honorer itu di tempat-tempat kita, di sekolah kita itu sudah kita buktikan. Dan sebenarnya ini juga harus bersama-sama dengan pemerintah kabupaten kota ya. Karena ini juga ada juga kewenangan yang di kabupaten kota, ada SD dan SMP ya, Bang Hasan ya. Termasuk juga ada juga guru-guru yang sekolah-sekolah madrasah, sekolah keagamaan, itu kan banyak juga itu. Kementerian Agama sekolah keagamaan, baik keagamaan Islam, keagamaan Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, itu kan banyak juga. Ketersediaan tenaga pengajar, karena di Sumatera Utara ini masih kita rasakan dalam hal konteks pendidikan agama ya, masih ada kekurangan guru-guru agama di masing-masing agama. Ini juga penting. Kenapa? Karena hak mereka untuk mendapatkan ilmu yang sesuai dengan keyakinannya. Gurunya kemarin ada kita rasakan juga itu. Jadi ini harus diidentifikasi, dikaji, dielaborasi secara mendalam sehingga nanti ketika diambil langkah dan eksekusi programnya bisa lebih komprehensif dan bisa tepat sasaran. Kajian itu penting dan pendalaman masalah itu penting. Lalu bagaimana dengan yang terakhir, Bang, kesehatan untuk masyarakat kita? Iya, kemarin saya mendatangi masyarakat di Kabupaten Labuan Batu di Panai Hilir. Mereka sangat membutuhkan juga ketersediaan dan juga sarana kesehatan yang ada. Contoh puskesmas lah di tempat mereka itu. Puskesmasnya masih ada yang belum lengkap peralatannya, ketersediaan dokter, termasuk juga ini sangat erat kaitannya dengan infrastruktur jalan. Mereka menyampaikan ketika mereka ingin mendapatkan fasilitas layanan kesehatan yang lebih baik, harus datang ke ibu kota kabupaten, jaraknya jauh dan jalannya juga rusak ya, sehingga tidak jarang katanya di tengah jalan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, menemui ajalnya umpamanya.
Dan fasilitas kesehatan juga sangat perlu dilengkapi, termasuk dokternya. Makanya kemarin Pak Edi Rahmayadi kan dia punya program dokter terbang itu. Dokter terbang. Dokter terbang, artinya dokter-dokter yang ada di rumah sakit yang di kota, dokter-dokter spesialis kita diterjunkan, dikirimkan ke daerah-daerah yang membutuhkan untuk mereka di sana memberikan layanan kesehatan, pengobatan, dan juga mungkin operasi bila diperlukan, agar mereka bisa jemput bola sifatnya gitu. Dan ini saya kira perlu dilakukan dan perlu dilanjutkan. Dan juga ada namanya mobil kesehatan Keliling. yang mobile yang keliling. Untuk apa? Untuk bisa menjangkau masyarakat kita, karena mohon maaf masih banyak masyarakat kita ini yang sebenarnya dia sudah harus berobat, harus ditangani secara kesehatannya, tapi karena pertama akses yang tidak bagus, ya, dan edukasi jauh, juga. gitu Mereka ya, menganggap edukasi. ini penyakit saya ini belum apa-apa, ini dianggap penyakit biasa, padahal itu sudah harus ditangani Dirawat segera, ya, Bang. dirawat. Jadi pemerintah itu perlu hadir untuk menjangkau masyarakat kita, penduduk kita untuk ditangani secara langsung. Jadi dan itu kemarin seingat saya bus kesehatan itu waktu ada pelaksanaan event internasional di Danau Toba digunakan juga untuk standby menangani event tersebut di Danau Toba. Tapi saya kira tujuan utamanya memang kepada masyarakat kita, dan itu perlu dilanjutkan kembali, diperbanyak kembali layanannya. Jadi perlu intervalnya diperbanyak, waktu untuk kunjungan ke daerahnya harus diperbanyak, dan juga target dan luasnya yang juga harus diperbanyak. Kalau selama ini mungkin jangkauannya itu mungkin dalam setahun pokoknya ada 10 titik, bagaimana supaya dikembangkan menjadi 30-40 titik di daerah-daerah yang rawan. Kalau mungkin selama ini umpamanya dalam sebulan hanya 2 kali 3 kali, bagaimana supaya lebih banyak lagi supaya bisa kita jangkau. Karena bagaimanapun masyarakat Sumatera ini kan sangat beragam, sangat banyak, dan kita punya wilayah yang sangat besar. Luas. Makanya mau nggak mau ya harus dipikirkan lebih ekstra lagi. Ya, harus ada cara-cara dan pendekatan-pendekatan kayak tadi ya, dokter terbang, mobil kesehatan keliling, untuk kemudian menjangkau titik-titik yang memang rasanya belum paripurna dalam fasilitas kesehatan ya Bang ya. Perlu dilengkapi dan perlu dilanjutkan. Tribuners, ini menarik nih sama Bang Hasan. Bang, tentu komunikasi semakin erat nih sama Pak Edi. Harus dong, wajib. Menjelang pemilihan nanti. Nah, bagaimana kemudian Bang mengatur pola komunikasi dengan Pak Edi? Sudah adakah kesepakatan misalnya Bang Hasan mengurus ini, atau bagaimana pola yang Bang Hasan bangun dengan Pak Edi? Pak Edi ini kan tentara nih Bang. Biasanya tentara itu kan komandonya tegas gitu. Bagaimana kemudian membangun pola komunikasi itu Bang Hasan? Saya kira ya polanya biasa-biasa aja lah, nggak terlalu ini. Yang pasti Pak Edi kan dia sudah pernah menjadi gubernur ya. Tentu dia sudah sangat paham kondisi situasi Sumatera Utara. Saya ini kan pendatang baru lah dalam tanda petik. Walaupun sebagian besar saya bisa mengetahui juga dari pengalaman saya, dan juga dari berinteraksi dan berbicara dengan semua kelompok masyarakat Sumatera Utara. Jadi biasanya kita itu dengan Pak Edi itu kalau ada yang kira-kira sifatnya urgen dan perlu dibahas secara berdua, beliau langsung kami ketemu, ataupun kalau nggak sempat beliau di daerah, saya di tempat mana, kami berhubungan dengan melalui sambungan jalur telepon. Dan sifatnya itu memang kami itu ya sifatnya saling mengisi lah. Kalau saya tentu saya karena posisi saya sebagai wakil. Ya, saya tentu meminta arahan beliau setiap apapun mungkin yang perlu saya tanyakan dan perlu ada arahan dari beliau, keputusan dari beliau, tentu saya sampaikan, minta arahan. Karena bagaimanapun kan posisi saya adalah posisi wakil gubernur gitu ya Bang ya. Dan saya kira itu akan saya jaga betul posisi relasi itu. Yang lebih penting lagi adalah di saat mana memang harus dilakukan bareng-bareng, kami lakukan bareng-bareng. Di saat mana saya harus melaksanakan perintah beliau, saya harus laksanakan. Jadi sifatnya ya mungkin pola kepemimpinan situasional lah, kira-kira gitu. Dengan bangun komunikasi yang baik tadi gitu ya Bang ya. Kira-kira. Iya. Bang Hasan, ini tentu tadi Abang menyinggung ini saya pendatang baru gitu kira-kira. Iya.
ini kan paling tidak kita mewakafkan diri nih Bang untuk melayani masyarakat Sumatera Utara, dan masyarakat berharap ini pemimpin yang melayani kami, bukan kami nih melayani pemimpin-pemimpin kami ini. Ya. Artinya akan banyak waktu yang terbuang di masa kampanye aja, mungkin Abang harus meninggalkan keluarga, Iya. anak-anak. Ini bagaimana kemudian respon keluarga Bang dengan keputusan ini? Saya mau maju jadi wakil gubernur. Bagaimana kemudian menjelaskan ini pada keluarga? Jadi begini, ya kan latar belakang saya kan sebelumnya saya adalah aktivis mahasiswa. Saya pernah sekian tahun menjadi aktivis mahasiswa, mulai dari yang paling dasar, paling bawah sampai ke tingkat nasional. Saya juga pernah menjadi aktivis organisasi pemuda, mulai dari yang paling bawah sampai ke puncak yang tertinggi saya sudah pernah rasakan. Kita tahu sebagai aktivis mahasiswa, aktivis organisasi kepemudaan, ya sama melayani anggota kita, melayani warga kita. Warga dan anggota itu adalah masyarakat kita kan begitu. Jadi saya sudah terbiasa itu. Kadang ya kan waktu kita juga lebih tersita kepada melayani anggota organisasi. Namanya aktif dalam melakukan pengkaderan di setiap manapun itu sudah saya kerjakan. Saya berkeliling juga di Sumatera Utara melakukan pengkaderan terkait dengan kebangsaan, keindonesiaan, ekonomi, peningkatan kesejahteraan. Itu sebelum saya juga dicalonkan menjadi calon wakil gubernur, itu sudah aktivitas itu sudah rutin kita buat, dan keluarga saya, istri, anak juga sudah ya memahami lah, walaupun kadang juga tentu ada mereka ada protes-protes lah dikit ya. Wajar, itu wajar. Jadi saya pikir pengalaman saya itu juga saya rasakan sekarang, apalagi memang tentu keinginan siapapun yang namanya aktivis mahasiswa maupun aktivis organisasi, aktivis politik itu tentu suatu saat kepingin mencapai capaian tertinggi, kalau tidak menjadi anggota legislatif mungkin, atau juga menjadi eksekutif. Jadi saya kira ini adalah sebuah ya linear aja, nggak terlalu kita ini ya. Rasanya ini juga perjuangan ya Bang ya. Kalau mau melakukan proses perubahan ya harus dapat dulu kekuasaan, rasanya begitu ya Bang ya konsepnya ya. Kalau kita nggak berada pada kekuasaan ya gimana kita mau memperjuangkan masyarakat kan gitu ya Bang. Tapi di balik itu sebenarnya dimanapun ya, apakah kita di organisasi mahasiswa, kepemudaan atau organisasi politik, hakikatnya adalah bagaimana kita memberikan pelayanan kepada anggota dan organisasi kita gitu kan, melayani sebenarnya. Dan tentu juga nanti kalaupun nanti kami terpilih ya, hakikat dari kita sebagai mungkin posisi di pemerintahan itu adalah melayani masyarakat kita. Ada satu kaidah fikih, karena saya dari IAIN ya, tasarruful imam ala ra'iyah manutum bil maslahah. Tujuan dan substansi dari seorang pemimpin, apakah kepala daerah maupun pejabat, itu adalah memberikan kemaslahatan bagi rakyatnya. Kemaslahatan itu tentu sikap melayani, sikap memberikan sumbangsih pemikiran, pekerjaan, tenaga pikiran yang terbaik kepada masyarakat, dan itu adalah dalil kalau kita ya ingin menjadi kepala daerah ataupun posisi kita di pemerintahan, ya memberikan kemaslahatan kepada masyarakatnya. Setuju tadi yang disampaikan Bang Solihin, melayani bukan dilayani. Dilayani. Mengurus bukan diurus. Ya kan? Ini kadang itu harus ditanamkan bagi saya pribadi tentunya ya. Jadi kalau itu bisa kita buat dan itu bisa kita laksanakan, tentu ya kita nggak ada beban ya. Memang tujuan kita di situ untuk melayani kok, untuk memberikan kemaslahatan, kebaikan juga kan. Karena itu adalah substansi dari seorang pemimpin dan juga seorang, kalau kita diberikan amanah kekuasaan ataupun jabatan oleh negara kepada kita. Termasuk juga bukan hanya atasannya, tapi bawahan yang paling bawah pun, staf yang paling bawah pun nanti di pemerintah itu harus sama berpikirnya, melayani kan begitu. Kenapa? Karena niatnya harus sama gitu, harus sama dari atas sampai ke bawah. Kenapa? Wajar dong, dia kan sudah digaji oleh negara. Diambil dari uang masyarakat melalui pajak, kira-kira gitu ya. Betul, tentu harus dikembalikan. Bentuknya pengabdiannya gimana? Memberikan kemaslahatan, kebaikan, dan juga melayani masyarakat. Itu substansinya. Tribuners sudah saya sampaikan. Tapi ada satu lagi Bang, titipan Tribuners ini. Ya. Jadi bagaimana kemudian komitmen
pasangan Edi dan Hasan ini untuk kemudian tidak terlibat dalam korupsi, kolusi, dan nepotisme? Ini titipan pertanyaan Bang dari netizen, dari Tribuners. Karena kata mereka Sumut punya banyak pengalaman. Kepala daerahnya kemudian tersangkut masalah korupsi. Kalau orang Medan bilang gol gitu Bang. Bagaimana kemudian komitmen Pak Edi dan Abang dalam menjaga ini Bang? Oke, saya beruntung ya bisa punya hubungan baik dengan Pak Edi. Apalagi sekarang saya berpasangan dengan beliau sebagai calon wakilnya beliau. Dan kita tahu ya, saya kira masyarakat luas juga sudah tahu, media juga sudah paham. Selama kepemimpinan beliau, Pak Edi kan hampir tidak ada lah. Memang tidak ada lah, tidak ada tersangkut paut masalah hukum. Termasuk juga itulah yang paling memang berbeda dengan yang sebelumnya lah kita bilang. Dan tentu semangat ini, komitmen ini juga harus kami laksanakan, dan Pak Edi Ayah Edi selalu mengingatkan kepada saya, kepada keluarga saya juga, beliau ingatkan bahwa bagaimanapun godaan politik itu, godaan kekuasaan itu sangat-sangat besar ya kan. Jadi Pak Edi udah wanti-wanti nih Bang ya? Sudah. Baik yang baiknya maupun yang sisi gelap kekuasaan itu sudah selalu diingatkan kepada kita. Tentu kita tahu ya, regulasi kita kan sudah cukup lengkap. Undang-undang kita, peraturan kita sudah sangat detail, sangat komprehensif lah untuk mengatur supaya tidak terjadi kesalahan, tidak terjadi pelanggaran. Sekarang ada pada komitmen penguasanya atau komitmen dari pimpinan daerah. Nah, itu yang saya kira penting. Jadi kalau komitmen ini nggak dipegang kuat, ya sekuat apapun regulasi itu bisa dipermainkan kan gitu. Jadi kembali terpulang kepada diri pemimpinnya, pemimpin dan juga bawahannya semua nih. Ya, komitmennya harus sama ini harus Bang. Sama. Jadi ya karena kalau sempat hanya pimpinannya saja tidak diikuti oleh budaya itu, tidak diikuti oleh bawahannya, tentu tidak akan berhasil juga. Jadi saya kira komitmen ini penting ya. Komitmen ini penting, dan keberpihakan kepada melaksanakan undang-undang ini sangat penting, dan itu kita lihat pada periode pertama Pak Edi sudah dilaksanakan beliau, dan tentu akan diperkuat lagi dan ditingkatkan lagi komitmen itu. Dan kalau bisa semuanya kita juga, tentu kita tidak ingin ada satupun yang tersangkut maut masalah hukum. Itu kalau ditanya itu pasti nggak ada yang mau semua itu. Tapi kembali tadi itu, regulasi sudah lengkap, undang-undang sudah lengkap. Bagaimana kita mengingatkan anggota kita gitu ya Bang? Iya, itu saya kira penting ya. Baik Tribuners, ini sebelum kita tutup ini wawancara eksklusif, tapi saya ingatkan dulu Tribuners untuk terus mengupdate informasi melalui dua platform kami. Ada Harian Tribun Medan yang terbit setiap hari, lalu ada tribunmedan.com yang memberikan informasi detik per detik. Bang Hasan, hari ini hari terakhir nih kampanye. Tentu ada jadwal lagi nih. Tadi saya lihat udah mau ke Langkat ya Bang, ke Pulau Jaring Halus. Pulau Jaring Halus. Awak pun baru dengar ada Pulau Jaring Halus. Jadi akan ke sana nih Bang sebentar lagi. Besok kita sudah masa tenang Bang. Di 24, 25 dan 26, tanggal 27 kita pencoblosan. Bang, tentu Abang punya harapan kepada penyelenggara pemilu, aparatur, lalu ada harapan juga kepada masyarakat di Sumatera Utara Bang dalam menyukseskan Pilkada 2024 ini. Silakan Bang Hasan. Iya, memang di sisa waktu kampanye ini kami terus berusaha untuk menyapa sebanyak mungkin masyarakat kita, masyarakat pemilih kita. Karena bagaimanapun bagi kami, siapapun dan dimanapun, kalau di situ ada potensi suara dan di situ ada hati masyarakat kita, tentu kami perlu menjemputnya. Karena itu adalah komitmen kita untuk menyebarluaskan ide dan gagasan kita, visi misi kita kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara, dimanapun dan kapanpun. Dan tentu juga semua masukan-masukan itu, harapan itu kita selalu catat ya. Kita catat, bahkan saya itu ada pertemuan masyarakat ini dalam satu tempat.
Saya biasanya datang sebelumnya itu. Saya datang sebelumnya, biasanya saya bukan yang pertama saya ngobrol itu bukan yang di sekeliling itu dulu ini, Bang. Cari yang di luar-luar Di dulu luar ya. dulu nih. Biasanya kalau yang sekeliling kita tuh baik-baik semua ini nanti Baik, bisikannya kadang ya. apanya, walaupun ada juga yang Tapi objektif. Tribuners kalau dilihat, izin ya Bang, Iya. beliau ini selalu bawa notebook ini. Sama Sama pulpen. sama pulpen. Iya. Itu selalu Jadi- Bang Solihin, saya cat itu saya malah tanya dulu yang namanya Di luar lingkaran di luar acara lingkaran ya juga. Bang ya. Nah, ini gimana Bang gini? Karena biasanya itu lebih orisinil ya, lebih murni, lebih Itulah aslinya mereka gitu lah Aslinya. kira-kira. Harapan asli mereka. Kadang dia bilang, Bang, kehidupan kami begini, kami butuh pupuk, butuh ini. Jadi itu dan itu biasanya yang menjadi catatan Catatannya. kita, dan semua itu kita catat lah, kita simpan di apa kita, walaupun kita sudah punya pemetaan sebelum kita turun ya. Tapi saya kira saya selalu membuat begitu, dan Pak Edi juga sama melakukannya, supaya apa, kita lebih bisa mendengar yang lebih terdalam lagi dari hati masyarakat kita, keinginannya. Lalu terkait dengan ini ya, situasi kondisi kita, tentu saya kira sudah sekian banyak regulasi, undang-undang, ketentuan, peraturan KPU, peraturan pemerintah yang mengatur tentang pelaksanaan pilkada ini, yang mengatur tentang perpolitikan kita, demokrasi kita. Sudah cukup lengkap. Saya kira nggak ada yang kurang lagi lah. Mulai dari yang paling besar, undang-undangnya jelas, undang-undang dasarnya jelas, undang-undangnya jelas, peraturan-peraturan, PKPU-nya sudah jangan jelas. Termasuk juga dengan situasi akhir ini. Permasalahannya adalah bagaimana kita seluruh pemangku kepentingan ini, mulai dari pemerintahnya, mulai dari penyelenggaranya, termasuk aparat penegak hukumnya, termasuk masyarakat pemilihnya, termasuk organisasi politiknya. Ini semua sama-sama melaksanakan, sama-sama menjunjung tinggi undang-undang ini. Poinnya di situ sebenarnya. Ya. Apalah gunanya sekian banyak aturan kita, tapi kita nggak mau melaksanakan. Apalah gunanya sekian banyak peraturan itu, tapi kita kangkangi, kita kotak-katik, kita rusak. Ya untuk apa kita berdemokrasi ini? Kita tahu masyarakat kita, Indonesia ini sudah sekian lama berdemokrasi, dan sudah sekian banyak pola demokrasi yang sudah kita terapkan di Indonesia, dan sekarang kita memakai demokrasi yang seperti ini. Pertanyaannya, sudah sejauh mana iklim demokrasi ini bisa kita wujudkan di Sumatera Utara khususnya, dan di Indonesia. Makanya selalu saya sampaikan, dan mungkin juga bukan hanya saya ya, kalau kita turun ke daerah itu selalu ditanya, Bang, ini gimana, apakah suara kami nanti terjamin ketika nanti kami datang ke kotak suara? Apakah suara kami tidak hilang? Apakah suara kami ini tidak dicurangi, tidak dikotak-katik dan lain sebagainya? Ini selalu muncul. Jadi apa namanya, kepedulian masyarakat pemilih ini kepada pemilu yang bersih, pemilu yang jujur, adil dan rahasia ini sangat kuat. Ya, sangat kuat. Selalu ini yang muncul dalam setiap pertemuan. Biasanya pasti ada yang tanyaannya situ. Ini gimana Bang? Nanti suara kami ini hilang nggak? Karena itu saya pikir tentu kita nggak bisa menjamin juga. Karena kita bukan, ini Kita kan harus kontestan ya Bang. kontestan, dan semua tadi itu harus secara bersamaan ya kan. Regulasinya sudah cukup bagus. Saya kira udah cukup lengkap lah peraturan kita ini ya. Permasalahannya adalah pemangku kepentingan kita ini. Termasuk juga saya juga sangat apresiasi dengan KPU kita, Bawaslu kita sudah membuat sebaik mungkin. Tergantung sekarang, kalaupun ada mungkin yang masih belum clear, itu adalah mungkin oknum saja ya. Tapi saya kira pengawasan oleh Bawaslu, oleh KPU sendiri, oleh tim-tim independen juga, oleh masyarakat kita, ornop kita, organisasi non politik kita, wajib dan harus ditingkatkan untuk memberikan dan menjamin agar satupun suara pemilih atau suara masyarakat pemilih ini tidak boleh ada yang hilang, tidak boleh ada yang dicurangi. Termasuk juga pra-nya, pra pencoblosan. Ini juga selalu ini. Jangan ada yang namanya intimidasi, tekanan, ya kan, atau ancaman. Itu nggak mungkin dong, nggak boleh. Atau politik uang. Politik gitu ya. uang apalagi, ya kan. Kita tahu ya, kita demokrasi itu apa namanya, amanat konstitusi kita mengatakan yang 4 itu kan jujur, adil, bebas, rahasia.
Nggak boleh ada satupun pihak yang melakukan di luar dari yang asas demokrasi tadi. Karena itu kita minta juga, kita sayang kepada KPU, cinta kepada Bawaslu, hormat kepada TNI, sayang kepada polisi, sayang juga kepada kejaksaan, kepada semuanya partai politik, kepada kontestan, terutama masyarakat kita. Kita harus sama-sama ini, ya, semua tanggung jawabnya ada pada semua stakeholder pemangku kepentingan tadi. Nggak boleh. Karena itu sama-sama kita untuk menjaga demokrasi ini. Kalau nggak kita jaga sekarang, nanti mungkin anak cucu kita juga akan melihat bagaimana buruknya bangsa kita saat ini, bagaimana jeleknya. Kan tentu kita tidak ingin meninggalkan budaya, rekam kebijakan jejak yang buruk gitu ya, Bang, kepada ya. diri kita. Kadang saya berpikir juga, dengan situasi seperti ini, sampai kapan kita bisa merubah kembali situasi demokrasi yang lebih baik ini? Kapan lagi bisa? Ini kan apakah bisa 5 tahun, 10 tahun lagi? Kita nggak bisa. Tapi kita harus berusaha. Kita harus mulai dari hari ini gitu, Bang. Hari ini, karena itu saya mengajak kepada semuanya. Masyarakat pemilih kita, pilihlah pemimpin berdasarkan hati nurani dan penilaian rekam jejak yang baik. Bukan karena mungkin sesuatu. Karena uang, Abang segan menyebutnya ya. Bukan Sembako, karena uang atau sembako, tapi karena program mungkin gitu, Bang. Visi dan misi. Kenapa? Saya kira sudah cukuplah kita menentukan pilihan itu hanya dengan iming-iming yang lain. Untuk apalah itu, paling pun dapatnya berapa kan. Tapi yang lebih penting lagi adalah 5 tahun ke depan untuk anak cucu kita, bagaimana harusnya yang kita buat. Tapi kalau masyarakatnya juga budayanya sudah budaya bersih, sehingga pemimpin ini pun nanti akan bersih juga dan berkualitas dia, Bang. Berkualitas, sehingga pemilu kita ini bermartabat. Bermartabat itu artinya prosesnya bagus, bersih, pemimpinnya juga dihasilkan bersih, dan juga nanti programnya juga bisa sesuai dengan keinginan masyarakat. Itulah bermartabat yang diinginkan oleh pasangan Edi Hasan itu. Terakhir, yuk sama-sama kita jaga demokrasi ini, kita jaga pilkada ini dengan baik. Semua kita harus sama-sama menjunjung tinggi. Regulasi kita sudah sangat jelas, harus netral semuanya, ya kan? Aparat penegak hukum harus netral, birokrasinya juga harus netral, masyarakat juga harus memilih dengan kesadaran, dengan bebas, dengan aktif, termasuk pasangan calon juga harus memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat. Semuanya harus bersama-sama, Bang. Harus bersama-sama. Kenapa? Menjaga bangsa ini juga harus bersama-sama, nggak bisa satu pihak. Saya kira itu poin yang ingin saya sampaikan. Baik, Bang Hasan. Tribuners, itulah wawancara eksklusif saya dengan Bang Hasan Basri Sagala, calon wakil gubernur Sumatera Utara yang berpasangan dengan Bang Edi Rahmayadi. Rasanya sudah panjang persiapan yang dilakukan oleh KPU, berbagai macam sosialisasi sudah dilakukan, termasuk kampanye ini hari terakhir. Sudah ada debat kemarin. Rasanya masyarakat Sumatera Utara, Tribuners, sudah punya bayangan siapa calon gubernur dan wakil gubernur yang akan dipilih nanti. Lalu siapa juga calon wali kota dan wakil wali kota dan bupati dan wakil bupati yang layak untuk dipilih. 4 hari lagi di tanggal 27 November 2024 kita punya kekuasaan untuk memilih siapa pemimpin kita. Cek lagi track recordnya, cek lagi programnya, cek lagi visi misinya, dan kita tentukan dari rumah. Kita coblos di TPS tanggal 27 November 2024. Bang Hasan, terima kasih sudah hadir. Boleh satu pantun? Silakan, Bang. Ya. Dari Papua, burung Papua, burung cendrawasih dibawa ke tanah Melayu. Cukup sekian dan terima kasih. Masyarakat Sumatera Utara, I love you. Ya, Bang Hasan, terima kasih sudah mampir ke studio Tribun Medan. Sukses, mudah-mudahan pemilu kita berjalan dengan baik, lancar, dan demokrasi berkualitas tercipta di Sumatera Utara. Amin. Amin. Tribuners, terima kasih menyaksikan tayangan wawancara eksklusif hari ini. Kita jumpa di wawancara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.